aku pinjam aku nggak satu. Hah? Coba aku pinjam. Buat apa sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erni sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude sehat Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Umi sehat. Teh Ayu. Pak dosen sehat ya. Oh di sana hujan ya? Iya dari siang ini hujan. Dari pagi bahkan. Alhamdulillah. Teh Fatimah sehat. Hujan gini enaknya nganggur pada saya. Pada saya hujan gini enaknya nganggur. Waalaikumsalam Oma. Oh sama di Jogja juga. Iya hujan terus Bogor. Pada pertengahan tahun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bowo sehat. Mantap mobil Ustaz. Mantep lah. Segini tuh banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Arumi. Suara delay enggak. Ini Adi itu siapa sih? Ada di grup gak Adi? Mas Adib gitu bukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tehrin sehat. Ayo masuk ke grup atuh. Waalaikumsalam Unui. Di sini bad sinyal, ya hujan ya. Oh ya udah ya boleh WA. Santai aja sama saya mah WA aja. Oh ya mangga Kang Arumi. Oh Morowali. Coba WA ke saya. Oh ya sering WA ya. Mas ya sering WA ya. Waalaikumsalam Teriani. Pak Teguh udah sehat Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Anik sehat ya. Foto profil Teh Anik ada di sini tuh. Oh membaik, alhamdulillah. Oma sehat Oma. Waalaikumsalam Mas Mbo. Anak udah sehat Mas Mbo anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Nunggu ajan dulu ya. Jadi kita sholatnya jam 5-an. Oh sudah kembali ceria alhamdulillah.
Oh iya ya. Tunggu ajan dulu ya. Soalnya saya jam 5 harus sudah berangkat. Udah mulai sibuk lagi. Mudah-mudahan jadwal ngaji nggak ganggu. Ngaji sore gini berasa lagi nunggu berat bulan puasa ya pada sana. Pas kita ngaji apa? Akobat Torik. Ngaji. Udah Peri mana? Udah Peri Abah Tito mana? Lagi pada kerja apa? Hadir. Jalan-jalannya udah hebat, jalan-jalan terus nih. Luar biasa Abah. Waalaikumsalam. Kang Mehmet sehat Kang Mehmet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Kang Diras mana Kang Diras? Queen Saripa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muslim sehat. Oh di Ciberem. Jagain mamah ya. Salam ya buat mamanya Kang Diras ya. Bilotok. Oki mana Sep? Oki Sep. Angkat jemuran. Waalaikumsalam Pak De. Pak De sehat Pak De ya. Kita mulai ya, bentar lagi ya. Tuh absen love oren katanya tuh. Oh teman-teman, absen love oren. Saya nggak ngerti itu absen love oren apa. Oh yang itu yang di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Jogja. Kemarin ikut ke Jogja nggak? Kemarin ngaji di Jogja nggak? Waalaikumsalam udah.
Waalaikumsalam. Oh lagi ajan. Oh udah lagi ajan. Dan sambil main TikTok dah lah kalau lagi ajan dah. Minum bir bang, angkatin tubuh. Oh jadi Bilal. UI 15 apa tuh UI 15? Unui, oh Unui 15. Yuk kita ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajan dulu dah, ajan dulu. Silakan beli di Keranjang Kuning teman-teman tuh. Ini karya dari saudara kita nih. Di NK tuh komplit. Oh ya udah. Yogurt boleh. Promosin aja di grup Ray. Apa promosin di grup perempuan tuh. Nanti saya repost ke grup laki-laki. Mas Adit sehat Mas Adit. Oh ya buat all shopnya. Bantu Mas Dwi. Temen-temen sholatnya habis ngaji aja ya. Kita beres paling jam 5-an beres. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya teman-teman kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil izar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sore hari ini kita bertemu kembali bertatap muka melalui mimbar TikTok ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita, tidak mengurangi kedekatan di antara kita semuanya. Baik teman-teman semua ya, biasanya kita ngaji malam. Kenapa kita ngaji sore? Sebab malamnya saya ada pengajian ya, dengan guru saya. Saya lupa ya ada jadwal dengan beliau gitu. Tadi baru ada notif
jam 10 mengingatkan. Jadi daripada kita liburnya lama gitu kan, lebih baik kita majukan ngajinya di jam sekarang. Mudah-mudahan teman-teman tidak terganggu ya gitu dengan jadwal yang berubah ini. Dan mohon doanya juga teman-teman semua ya untuk kedepannya ya 1 bulanan inilah ya saya sedang bersiap-siap untuk menggagas haul dari dalam sholawat ya. Beliau adalah seorang tokoh besar di zamannya yang menjadikan kota Purwakarta sekaligus kota Bogor gitu. Jadi untuk 1 bulan ke depan saya dalam kondisi yang sibuk gitu. Tapi mudah-mudahan jadwal ngaji kita tidak terganggu gitu. Saya sudah berkomitmen ya untuk masalah rapat dan ini itu dan segala macamnya akan saya adakan di pagi hari. Jadi malamnya tetap teman-teman masih bisa mengaji gitu ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai ngaji, kita bertabaruk dan bertawasul dulu kepada guru-guru kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keberkahan kepada kita semuanya. Karena yang kita tawasuli, yang kita tabaruki adalah orang-orang saleh, orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedekatan beliau ya, menjadikan diri kita senantiasa dekat kepada Allah, menjadikan diri kita senantiasa terus-menerus terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan keberkahan pada guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak kita, menjaga istri kita, menjaga seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, terkhusus kepada keluarga NK dimanapun berada. Bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syekhina wa murabbi ruhina wa mursidina wa mu'alimina wa ustadina al-alim al-alamah al-arif billah as-sayyidi Syekh Luqman Saleh Mar'i wa bijahi sayyidi Syajadi Raden Kiai Haji Ahmad Badmanegara bin Raden Haji Abdul Qadir Badmanegara wa bijahi sayyidi Syajadi Raden Kiai Haji Muhammad Tahir bin Raden Tumenggung bin Adireja wa bijahi sayyidi Syajadi Raden Kiai Haji Muhammad Siraj bin Raden Adipati Wiranata. Summa tabarukan wa tawassulan bi barakati kutbi jamil maqam wa ghasil azam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Az-Jilani qadasallahu sirrul aziz wa bijai Sayyidi Syekh Qutbi Jamil Maqam wa ghasil azam Sultanul Awliya il Arifin Sayyidi Syekh Hasan Al-Asyajili wa bijai Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi nafa'anallahu bi ulumihim wa amatana fi asrarihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Baik teman-teman semua, langsung saja kita mulai pembahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Masih meneruskan terkait dalam konteks takwa. Ya, kemarin kita telah membahas panjang lebar takwa, dimulai dari bahasa dan dimulai dari istilah. Dari situ kita memahami bahwa takwa ya secara sederhananya adalah tentang kesadaran. Ya, takwa adalah kesadaran. Sadar kepada siapa? Sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sadar kepada Allah akan mengakibatkan kita sadar diri gitu, ya. Lupa kepada Allah, maka kita akan dilupakan oleh Allah terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi takwa itu ya adalah cara kita untuk mengenali diri kita sendiri gitu. Dimulai dari kita menyadari akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ Allah akan mulai memberikan sebuah pemahaman lebih terkait dalam diri kita sendiri gitu. Baik teman-teman semua, yuk kita lihat materi pada sore hari ini. Judulnya adalah
Al-bisyaratu lil muttaqin. Apa itu arti dari bisyarah? Kang Isa kan suka ngomong tuh bisaroh gitu kan. Apa sih itu bisaroh? Bisaroh itu artinya adalah kabar gembira ya. Bisaroh artinya adalah kabar gembira. Mana lagi nih? Apa namanya? Nah, sama anak saya nih kayaknya. Spidolnya. Bentar ya teman-teman. Teman-teman silakan absen dulu, kata itu absen, klik lop oren tek gitu doang ya. Kalau di majelis umum datang assalamualaikum ya. Kalau di majelis TikTok ya itu tadi tuh bila apa pencet lop oren gitu ya. Teman-teman semua, yuk kita mulai. Yang sudah ngeprint silahkan tuh dilihat printannya aja ya. Ini sama anak saya ini diambil sama itu. Coba kalau nggak saya lihat dulu deh. Oh ini bisa nih. Oh ini bisa. Waalaikumsalam Mas Yusuf, Mas Arif, Kang Jamal. Yuk kita mulai ya. Al-bisyaratu lil muttaqin ya, judulnya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti bisyarah? Bisyarah itu adalah kabar gembira yang suka diomongin sama Kang Isep ya. Bisyarah itu kabar gembira artinya. Bagi siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita bertakwa, dan ini adalah indikator kita sudah bertakwa gitu, ya. Indikator kita sudah bertakwa ya. Kalau dalam dunia perdakwahan ya, bisyarah itu identik dengan amplop. Jadi bukan hanya amplop saja sebenarnya ya, parcel kayak apa kayak ya, itu namanya bisyarah gitu, yang menggembirakan hati. Teman-teman dakwahnya bagus, pengamalannya bagus, tuh bisyarah juga gitu. Itu siapa? Untuk orang bertakwa. Yang pertama yang akan kita lihat, qala Abu Abdillah Ar-Ruzabari. Beliau memberikan satu kabar tentang ini loh yang bisa kita dapatkan ketika kita bertakwa. Kata beliau, at-taqwa mujanabatu ma yub'iduka 'anillah. At-taqwa, takwa itu adalah mujanabatu, mampu menjauhkan Anda dari hal-hal yang mampu menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa adalah self control yang ada dalam diri kita ya, yang bisa menjauhkan kita dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Bentar teman-teman. Jadi takwa adalah self control yang ada dalam diri kita. Dengannya kita mampu menjauhkan sesuatu
hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu apa ya? Ibu ini Secara bersamaan gitu ya, secara bersamaan jadi gitu ya. Ya, secara bersamaan jadi orang yang bertakwa dia akan dimudahkan untuk ya, untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya. Beginilah kalau ngaji sore teman-teman ya, anak-anak saya belum tidur ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi inilah NK ya, natural gitu ya. Dengan segala problematikanya gitu ya. Mohon maaf teman-teman ya. Jadi takwa adalah self control yang ada dalam diri kita yang membuat kita mampu menjadikan kita lebih mudah melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kan? Nah, ini indikasinya ketika kita mulai menanjak dalam ranah ketakwaan tuh, tanpa kita sadari kita gampang banget melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Kita gampang sekali melakukan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan ego kita gitu. Kita pun kaget, kok kita bisa ya di posisi ini, kita bisa ya melakukan ini, padahal dulu saya amat sangat tidak mau berada di situ gitu. Dulu boro-boro mau begitu dekat aja nggak mau, tapi kok saya sekarang bisa ya melakukan itu gitu. Ya, saya sudah melihat di dalam diri teman-teman tuh ada itu sekarang gitu. Ya contoh misalnya ya. Ya. Astagfirullah, pelan-pelan atuh ah. Contoh bisa teman-teman yang ngaji jauh. Itu tutupin lagi tuh pintunya ah. Pelan-pelan. Ya contoh teman-teman mau ngaji gitu ya sampai malam, pulang hampir menjelang subuh, yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan materi kan gitu ya, yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan materi, bahkan nguras materi kan ngaji itu pakai bensin pakai ini. Kok kita mau sih, yang dulu kan orientasi hidup itu materi semua kan gitu. Hidup kita hanya orientasinya berfokus pada hal-hal yang bersifat duniawiyah. Tapi sekarang kok kita dipermudah untuk melakukan ini dan itu gitu. Ya bagi Uda tuh time is money. Tapi sekarang ya ketika ngumpul dengan teman-teman ya mengeluarkan takwa gitu. Mengeluarkan money gitu. Ya kayak gitulah teman-teman dipermudah untuk melakukan hal-hal yang dulunya nggak mau gitu. Tapi sekarang kok mau. Nongkrong pinggir jalan, ngopi bareng-bareng, udah gitu kopinya kopi sasetan, wadahnya pakai gelas aqua gitu. Dulu mana mau udah begitu, sekarang gampang-gampang aja, biasa-biasa saja. Nah kayak gitulah teman-teman. Jadi takwa itu yang pada akhirnya menyebabkan diri kita mampu melakukan hal-hal yang tidak ada kaitan sama sekali dengan ego gitu. Nah artinya takwa itu membuat seseorang menjadi less ego. Ada ego tetap ada, cuman dia less gitu, sudah dikit gitu. Kalau kaitan yang pernah kita bahas tentang aku satu, aku dua, aku tiga tuh, dia sekarang hidupnya pada gelombang aku satu gitu. Melakukan kesalahan tetap, melakukan berbagai macam hal-hal yang kurang elok, tetap ada itu sisi manusiawiyah kita. Cuman dengan ketakwaan itu kita cepat-cepat balik kepada Allah gitu. Ya jadi nggak lama-lama kita terpaku terpesona oleh
ego kita. Yang dulu kita susah banget mengakui kesalahan, yang dulu susah banget kita yang namanya mengakui kelebihan orang lain, karena terhalang oleh ego. Kalau sekarang kita gampang muji orang, gampang ngangkat topi untuk orang gitu. Nah itu salah satu takwa sudah ada dalam diri kita. Dari mana sih awal takwa itu? Teman-teman, awal takwa itu nanti akan saya jelaskan lebih panjang lebar ya. Awal takwa itu ketika teman-teman sudah mengenali zikir. Ya, sudah dibukakan pintu zikir. Namanya babu zikri, itu awalul takwa. Dari situ nanti nanjak. Nanti insyaallah akan dijelaskan lebih panjang lebar. Nanti itu akan dibahas di Zoom ya, nggak di sini, di mimbar Zoom ya. Karena itu perjalanan sunyi namanya, perjalanan sunyi. Dan teman-teman nanti saya kasih mapnya untuk bisa mendiagnosa nanti nih ya, nantinya untuk diri kita sendiri dulu aja ya. Oh saya udah di sini nih gitu. Nanti pada akhirnya kita mampu mendiagnosa perjalanan ruhani orang lain. Jadi kita nggak gimana ya, ibaratnya nggak lagi bingung kok ada sih, enggak, karena kita sudah tahu petanya. Nanti insya Allah akan saya berikan di mimbar Zoom. Nah kita lanjutkan lagi. Qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama al-arifin. Jadi ba'duhum itu artinya sebagian apa? Sebagian dari para ulamaul arifin. Apa yang beliau katakan? Kata beliau begini, man tahaqqaqa fit taqwa, barang siapa yang serius beneran takwanya gitu. Jadi bukan hanya lip service saja, bukan hanya nasihat-nasihat secara formalitas saja, tapi takwa itu sudah masuk pada kesadarannya. Kata beliau gini, hawanallahu ala qalbihi, maka ya hawana, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah dirinya ya, mempermudah dirinya al-iradha anid dunya, untuk berpaling dari dunia gitu. Jadi barang siapa yang sudah ada nilai takwa dalam dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah hatinya untuk berpaling dari dunia gitu. Teman-teman, saya akan kasih bocoran dikit terkait aku 1, aku 2, aku 3. Yang sudah ngikut pasti paham, yang belum ikut ya mudah-mudahan ada sedikit pencerahan gitu. Nah, aku 3 adalah tentang berkaitan tentang orang lain melihat kita sebagai apa, bagaimana gitu kan. Aku 2 adalah tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri gitu. Ya. Nah, ini adalah suasana dunia semua nih. Dunia digambarkan oleh Rasulullah SAW, hulwatun khadiratun, manis dan hijau. Arti manis itu membuat kita kecanduan, tapi mempunyai efek jangka panjang gitu. Setiap yang manis-manis ya pasti mempunyai efek jangka panjang ya. Kalau di dalam dunia kesehatan yang dinamakan dengan obesitas apa, penyakit gula itu apa namanya, lupa lagi saya. Apa penyakit gula teman-teman, saya lupa lagi tuh. Ya penyakit gula lah gitu ya. Oh diabetes ya, diabetes. Dia mempunyai penyakit jangka panjang tuh yang dinamakan dengan diabetes gitu. Nggak kerasa sekarang, tapi dampaknya nanti. Contoh diabetes dunia itu apa sih? Gini nih. Oke, sekarang saya ngejar ego, ngejar materi, ngejar pencapaian, ngejar sesuatu yang kita anggap perlu. Namun pada akhirnya barang siapa yang mengejar dunia, barang siapa yang mengejar egonya, yang dia hanya dapatkan cuma satu, penyesalan dan keterasingan di akhir kehidupannya.
itu merupakan gejala yang tidak bisa dibantah. Barang siapa yang mengejar dunia, karena dunia itu adalah khulwatun manis, maka dia mempunyai efek jangka panjang, yaitu diabetes. Apa sih diabetes dunia? Diabetes dunia itu kesepian, kesendirian, keterasingan, dan kehinaan di akhir hidupnya. Itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Siapapun itu yang ngejar dunia itu pasti dapat ini. Tanya Kang Adit deh. Karena sudah digambarkan oleh Rasulullah, ad-dunya khulwatun khadiratun. Dan dunia mempunyai satu gambaran. Apa gambarannya? Gambarannya itu adalah hijau. Sesuatu yang hijau ya, itu sebentar lagi dia akan menguning. Setelah menguning layu, dan setelah layu kering, dan setelah kering dia akan hilang begitu saja gitu. Nah, orang yang diberikan rasa ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan nurul furqan dalam dirinya. Jadi sudah mempunyai satu kesadaran jangka panjang. Dia mampu melihat segala sesuatu dengan cara jangka panjang gitu. Oke, saya ngejar ini awalnya bagus nih, tapi pada akhirnya yang saya dapatkan hanya kekecewaan, yang saya dapatkan hanya penyesalan, yang saya dapatkan hanya keterasingan, yang saya dapatkan hanya kehinaan. Awalnya menjanjikan bagus, tapi tidak mau, karena dia sudah diberikan yang dinamakan dengan visi jiwa gitu, melihat segala sesuatu dengan jangka panjang tuh. Enggak, saya nggak mau gitu. Ngaji nggak enak teman-teman, harus beli kitab, harus bayar di syarah misalnya, ngajinya kita jauh-jauh gitu ya. Tapi secara jangka panjang dia akan melahirkan apa? Melahirkan banyak hal-hal yang kita butuhkan di masa depan. Jangan masa saat ini pun kita sudah merasakannya itu gitu. Emang secara duniawi tidak ada kaitannya gitu. Bahkan kita harus mengeluarkan kan gitu. Harus duduk lama. Harus kenal dengan orang baru, harus beradaptasi lagi gitu loh untuk masalah-masalah dunia itu tadi. Tapi secara jangka panjang dia akan membuat diri kita banyak berubah gitu. Bukan hanya merubah diri kita, mampu merubah keluarga, mampu merubah keadaan, mampu merubah sekitar kita. Secara jangka panjangnya seperti itu. Awalnya nggak enak. Makanya kalau ngaji itu, kalau teman-teman ngaji ini dalam rangka itirad, denial pada awalnya, pengen dapat sesuatu yang instan, itu biasa keluar sendiri. Karena memang nggak dikasih di ngaji itu gitu, untuk itu ya Rob. Jadi nuansa ngaji dan nuansa berserah sebenarnya. Ya nuansanya nuansa berserah kalau ngaji itu gitu. Nuansa pasrah. Nuansanya nuansa atur aku kalau ngaji itu tuh. Nah, ketika takwa ada dalam diri kita, menurut sebagian para ulama gitu ya, maka hati kita dipermudah untuk tidak menghadap dunia kembali ya. Hati kita sudah menghadap Allah, yang dinamakan dengan tawajuh. Karena ada yang nanya tuh, tawajuh itu apa sih? Tawajuh itu kita menghadapkan hati kita kepada Allah, yang tadinya istiqbalnya bukan kepada Allah tapi kepada dunia tuh. Sebenarnya dalam ibtitah juga kan diajarkan, ini wajah tuh ya, saya saat ini kembali kepadamu ya Allah. Saya hadapkan hatiku kembali padamu, yang tadinya hati saya berpaling darimu ya, menghadap dunia. Sekarang saya kembalikan hati saya kepada pemiliknya, yaitu Engkau ya Allah gitu. Nah, kita akan dipermudah untuk keluar dari jeratan-jeratan dunia gitu. Jadi apapun segala sesuatu selain Allah nih,
itu awalnya enak tapi mempunyai jangka panjang, apapun itu, dan akan membuat kita candu. Apapun itu, tapi pada akhirnya kita akan lunglai, gigit jari, karena sesuatu yang kita kejar mati-matian ini hanya menjuruskan kita pada satu lubang, yaitu lubang keterasingan dan penyesalan. Jadi kita lanjut sekarang. Amal bisyaratu, adapun bisyarah kabar gembira, alati basyaro, yang sudah digambarkan, yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biha beberapa, dengan beberapa kabar gembira tuh, al muttaqina, kepada orang-orang bertakwa, fil Quran, di dalam Al-Quran. Yang pertama, ya, yang kita bisa dapatkan ketika kita berada dalam ranah takwa adalah al-busra bil karomat, ya, al-busra bil karomat. Yuk coba kita lihat teman-teman, surat 10 ayat 63 sampai 64. Nah, sekarang kan dibuka mushafnya, dibuka surat 10 ayat 63 sampai 64. Saya baca saya. Surat Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Nah, ini menceritakan tentang siapa sih sejatinya para wali Allah itu. Jadi Allah sudah memberikan kilasan, gambaran terkait dengan siapa itu para wali-walinya Allah. Ala, ini menggunakan harfu tanbih. Apa sih harfu tanbih? Perhatikanlah gitu. Hei, perhatikanlah gitu. Jangan kemana-mana, fokus kamu. Ini harus menjadi fokus kamu gitu. Inna menggunakan harfu taukid, penekanan namanya. Inna auliya Allahi, sesungguhnya para wali-walinya Allah, la khaufun, tidak ada ketakutan, alaihim, pada diri mereka, walahum yahzanun, juga tidak ada kesedihan di dalam diri mereka. Jadi teman-teman, ciri wali adalah selalu riang gembira. Yang sudah dapat materi 3 tuh harusnya dapat ini, yang selalu dapat keriangan dan kegembiraan, joyful namanya. Itu ciri khas dari wali. Jadi nggak ada wali sedih, itu nggak ada. Ya, wali sedih itu nggak ada. Wali itu senantiasa berada dalam joyful gitu, happy aja. Nah, kebahagiaan ini dia tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa sih yang membuat mereka itu senantiasa joyful, senantiasa bahagia? Karena mereka sudah menyadari tentang hakikat kehidupan ini. Lalu hati mereka senantiasa terpaut dengan Allah. Ala, sama nih ya, kalau ini ala inna auliya Allah, di ayat yang lain ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Hati mereka
senantiasa terpaut dengan Allah. Karena kata Allah, ala, hey, ingatlah, sadarlah, perhatikanlah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Kebahagiaan, ketenangan, sakinah adalah ketika hati kita terpaut dengan Allah melalui sinergitas zikir gitu. Ya, sinergitas zikir gitu. Kita lanjutin lagi ayat yang tadi nih. Ya. Wali itu apa? Gitu. Wali itu siapa dan apa? Allah menjelaskan, wali-wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman. Syarat utamanya mutlak nih, beriman. Ya, believe. Kemudian wa kanu, dan mereka itu yattaqun, senantiasa ada dalam edaran takwa. Jadi wali itu bukan hayalan, bukan pengangkatan juga, ya bukan pengangkatan juga dari satu gaus misalnya diangkat, bukan, Allah yang angkat, ya, Allah yang angkat gitu. Makanya maksud Allah sudah ngasih caranya takwa gitu. Dengan takwa itu kita bisa menjadi aulia, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dia bukan sebuah konsep hayalan, utopis gitu, bukan. Atau bukan dengan pakaian, bukan dengan apa, bukan. Allah sudah menggambarkan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, di mana dia bisa mendapatkan takwa ini? Karena dia bersuhbah dengan orang-orang yang bertakwa di sebelum dirinya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi takwa yang ada dalam dirinya berasal dari orang-orang yang sebelum dirinya gitu. Ini Kang Jamal nih, materi ini ada agak ini ya. Di handphone aja, lihat deh. Kang Jamal lagi apa? Lagi privat. Jadi konektivitas yang dia bangun terhadap orang yang bertakwa sebelumnya itu yang membuat dirinya bertakwa gitu. Yang pernah kita bahas dalam kitab Al-Hikam kemarin gitu, tentang suhbatul hakiki gitu. Jadi ngaji kita itu tidak disangka, teman-teman gak bakal nyangka pada itu berurutan semua tuh. Antara hikam dengan Riyadhus Shalihin, antara materi kayak gini tuh bersinergitas. Jadi kalau satu waktu saya kita nggak ngaji, missing link. Ya kita karena ngaji kita adalah berurutan gitu. Bukan tematik, sebetulnya berurutan gitu. Nggak ngaji sekali ya amsong, teman-teman nggak dapet maknanya gitu. Sayang, makanya kalau dilewatkan sayang gitu. Kita lanjut lagi. Nah, lahumul busyra, bagi mereka ada busyra, ada kabar gembira fil hayati dunya, baik di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, ataupun nanti di akhirat. Jadi dia mendapatkan kesenangan itu bukan nanti, tapi saat ini juga dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa yang tidak mendapatkan surga di dunia, dia tidak akan mampu mendapatkan surga di akhirat. Artinya surga akhirat harus bisa diakses saat ini juga oleh kita. Dengan apa? Dengan takwa gitu. Takwa adalah surga dunia dan akhirat gitu. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi janji-janjinya Allah. Ini sudah pasti, jadi nggak bisa ditawar lagi. Ada nggak cara untuk mendapatkan title
wali dengan bayar, nggak bisa. Dia sudah la tabadila li kalimatillah. Misalnya saya NK nih, Abah Tito bikin program 30 hari jadi wali, ya nggak bisa, nggak ada itu, nggak bisa. Mau dibayar 1 miliar juga nggak bisa, karena Allah sudah menetapkan pakemnya dengan takwa itu sendiri. Sedangkan takwa dibutuhkan suhbah. Sedangkan suhbah, kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tulus zamanin, waktunya panjang gitu. Jadi nggak ada ekspres. Biasanya ekspres itu tipu-tipu semua. Ya, tipu-tipu semua. Yang pengen dapat duit cepat, orang pengen keluar dari musibah kan. Oh, kalau jadi wali bisa ada karomahnya ini itu. Nah, manusia tertarik gitu. Akhirnya pakai jalur denial. Nah, biasa kalau pakai jalur denial itu banyak yang ikut gitu. 10 hari program jadi wali diselenggarakan oleh wali kutub. Yang penyelenggaranya wali kutub, sponsornya wali gaos misalnya. Nggak bisa, nggak ada itu dari sononya. Ya sudah jelas lah, tabadila di kalimat. Sampai kiamat program ini tidak akan pernah berganti dan bergeser gitu. Caranya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi IO-nya langsung Allah, yang punya programnya Allah, yang angkatnya Allah. Kita tinggal ikut sistem dan manajemennya Allah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Ustadz, bisakah kita jadi kekasihnya Allah dengan jalur mandiri gitu? Jalur mandiri itu nggak mau berguru, nggak mau punya mursyid, nggak bisa, sebenarnya nggak bisa gitu ya, nggak bisa karena sudah ditentukan sama Allah gitu. Kadang saya jawab bisa ya untuk menghibur hati, padahal ya nggak bisa, harus ada gurunya. Teman-teman pergi haji deh, nggak pakai KBIH, nggak ada yang ngebimbing, langsung berangkat haji coba ya. Bukan nyampe Mekah, nanti tiba-tiba nyampe mana gitu, ternyata itu sedang manasik, kita nganggap sudah berangkat haji. Ya nggak bisa, berangkat haji saja udah harus ada KBIH-nya, harus ada itunya dan lain sebagainya gitu. Ya, takut sampai Israel gitu. Dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi kemenangan yang agung, yang paripurna, yang sempurna adalah ketika kita menjadi kekasihnya Allah. Jadi itu adalah cita-cita yang paling luhur, kemenangan yang paling sempurna. Kita menjadi kekasihnya Allah. Sini tuh ini salim dulu ke ayah tuh. Salim dulu ke itu ke om. Salim. Sini ke ayah tuh, ke ayah kagak kamu. Sini atuh sini. Sini ngeliatin dulu. Aku mau berangkat ngaji ya. Aku mau berangkat ngaji ya. Halo teman-teman, aku mau berangkat ngaji. Teman-teman, aku mau berangkat ngaji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Hati-hati. Topi Pak Guru. Bener sih. Ya, tutupin lagi sayang, tutupin lagi pintunya. Oke, siap. Aduh. Nah, itu yang pertama adalah al-busra bil karomah. Ya, al-busra bil karomah. Kabar gembira tentang apa? Karomat, kemuliaan. Bahkan teman-teman ya, karomat para wali yang paling penting ya, contoh realnya begini, contoh realnya. Jangankan adanya, tidak adanya saja kita tidak bisa apa? Tidak bisa ngomong yang hal-hal yang vulgar terhadap kiprah yang luar biasa.
Apakah kita berani di depan makamnya ngomongin orang lain, ngomongin dunia, ngomongin tentang ini? Nggak berani kita. Jangankan adanya, tidak adanya saja membuat kita ingat kepada Allah gitu. Itu karomahnya yang bisa kita langsung dapatkan gitu. Nah, kalau kita kan banyak orang depan kita ngomongin dunia, ngomongin hal-hal jorok dan lain sebagainya gitu ya. Tandanya kita belum berkaromah gitu aja. Ya. Tandanya kita belum berkaromah gitu. Oke. Kita lanjutin lagi. Untung aman. Yang kedua, kamu ngaji sayang? Belum ngaji masih gemoy itu. Semuanya udah lagi. Si gemoy udah berangkat. Yang kedua adalah al-busra bil auni wa nusrah. Kabar gembira tentang apa? Al-aun. Aun itu adalah pertolongan, nusrah juga sama pertolongan. Kita buka surat 16. An-Nahl ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'a beserta alladzina, orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, yang mereka itu senantiasa berlaku baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala beserta dengan kita ketika kapan? Ketika kita sadar terhadap Allah. Dan ketika kita beserta dengan Allah ada efeknya. Efek yang terlihat itu apa? Kita gemar sekali melakukan kebaikan. Gampang berbuat baik. Nah, kalau orang sudah beserta dengan Allah, ya nggak bakal ada yang ngejatuhin dirinya gitu. Nggak bakal ada yang mampu menghancurkan diri, nggak ada. Allah yang langsung menangani dirinya gitu. Allah sendiri yang bakal menanggung keadaan dirinya. Nah, kita lihat ayat yang lainnya sekarang. Bil ilmi wal hikmah, ya, orang bertakwa akan dikarunia apa? Ilmu dan hikmah. Surat 8 Al-Anfal 29. Ya, 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 28. 28 ya? 29 teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, seandainya jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan memberikan kepada kamu furqana. Ya, apa itu furqana? Yang pernah kita bahas tuh, self different, yang kita mampu membedakan
bukan hanya dari yang baik sama yang jahat, bukan. Kita mampu membedakan di antara dua kebaikan, kita mampu melihat mana yang paling baik. Di antara dua kejahatan atau kedua keburukan, kita mampu memilah dan memilih di antara dua keburukan itu mana yang paling sedikit banyak mudorotnya. Dan kita sudah mampu membuat satu langkah konkret dalam hidup kita. Apa yang harus kita dahulukan? Hidup kita amburadul karena kita tidak mampu melihat mana yang penting. Kita melihat segala sesuatunya dalam kacamata yang sama tuh. Semuanya penting dalam diri kita gitu. Yang kita melihat segala sesuatu itu penting gitu. Kita tidak mempunyai furqanan itu tadi gitu. Nah, kemudian ketika kita bertakwa nih, wa yukaffir ankum sayiatikum. Dosa-dosa kita di masa lalu, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu gitu ya, akan ditutup saat itu juga. Ya, case-nya ditutup ibaratnya. Kalau kita punya masalah sama kepolisian tuh ya, case kita ditutup, kasus kita ditutup saat itu juga gitu. Wa yaghfir lakum, dan kita akan diampuni, tidak ada penahanan. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha memiliki karunia yang amat sangat besar. Nah, itu manfaat dari takwa. Sekarang kita buka surat 65 teman-teman. At-Tolak, ayatnya ayat 5. Oh, ayat ini ayat berapa? Oh, may tawakkal Allah. Ayat 3 teman-teman, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah akan menjadikan dirinya setiap mendapatkan kesulitan itu makhraja, jalan keluar gitu. Jadi teman-teman ya, takwa itu adalah salah satu ikhtiar. Jadi kita sering diteror bahwa ikhtiar itu gerak gitu, gerak ke sana, gerak kemari, itu dan ini gitu. Ketika kita berada dalam satu masalah, satu problematika, diam dengan kesadaran itu adalah solusi terbaik. Ya, diam dengan kesadaran itu adalah solusi terbaik. Jadi Allah pengen kamu diam. Selama ini kamu terus-menerus bergerak. Selama ini kamu terus-menerus menggunakan mesin jiwa kamu. Panas. Kalau udah panas, maka dampaknya itu ke keluarga. Keluarga jadi panas. Ke kerjaan jadi panas. Ke relasi jadi panas. Gitu ya. Ya udah ya, siap. Bukan Tolak ayat 3 sampai 4. Salah ayat. Jadi ke berbagai macam hal jadi panas gitu. Ibaratnya handphone, nah, kalau sering digunakan ya panas.
Nah, ketika kita didiamkan oleh Allah, dicas namanya itu, ya diem gitu. Dengan penuh kesadaran. Disitulah kita akan mendapatkan banyak hikmah, mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran penting saat kita diem. Selama ini kita terlalu banyak gerak. Jadi bagi teman-teman yang saat ini dalam masalah besar, ya ini salah ayat-ayatnya. Nanti diperbaiki aja ya. Teman-teman yang saat ini sedang mendapatkan banyak kesulitan, ya. Lalu saat ini teman-teman dirumahkan oleh Allah, dalam tanda kutip nganggur, ya. Dalam tanda kutip nganggur. Ya, teman-teman jangan terlalu banyak gerak. Justru Allah pengen kamu diem. Namanya deep silent, diam yang dalam. Diam yang dalam namanya deep silent. Itu takwa namanya. Di situ kamu dapat jalan keluar gitu. Nah, wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak pernah kita duga-duga. Ya, rezeki yang tidak pernah kita duga-duga gitu. Itu bukan passion saya, tapi ternyata pada faktanya yang bukan passion saya justru membuat kita itu bangkit. Banyak kok kejadian kayak Kang Jamal, beliau guru basicnya loh, ya guru. Ya, mungkin dulu jualan baju kayak gitu main-main ya Kang Jamal ya, iseng-iseng aja kan. Ternyata itu yang bisa membuat beliau hidup gitu. Kayak gitu Mas Dwi, kayak gitu nanti. Hal-hal yang tadinya bukan passion kita bisa kuliah di jurusan pendidikan, pengennya kan ya pendidikan lagi kan gitu. Ternyata ada masalah nih. Ternyata pendidikan itu ada desire kita di situ gitu. Allah pindahin kepada sesuatu yang tidak ada desire-nya. Gitu. Nah, jangan sampai ketika kita sudah dipindahkan, kita hidup di situ, ada desire di situ, nanti dipindahin lagi kalau ada desire-nya gitu. Karena kita pernah kasih pemahaman kan, Allah itu maha pencemburu. Kalau niat kita bukan karena Allah, pasti akan dipindahin lagi. Hati-hati, makanya hati-hati tuh. Ya, jangan sampai ada desire di situ. Yang tadinya murni, tulus karena Allah gitu ya. Setelah kita mendapatkan bunga-bunganya, kita lupa kepada matahari. Kita fokus sama bunganya, ibadah kayak gitu. Akhirnya nanti dicabut lagi, nanti yang ada tuh dipindahin potnya lagi, nanti lama lagi prosesnya. Ya buat siapapun ini ya, buat siapapun ini. Jadi jangan sampai lupa terhadap matahari yang menutrisi, memberikan sinarnya tuh. Kita fokus pada daun itu gitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bahwa hasbuh, maka segala sesuatu akan dicukupkan oleh Allah. Banyak enggak, cuma cukup. Ya banyak enggak, cuma cukup. Cukup tuh apa sih? Ya walu ya kalau bahasa Sunda tuh. Waktu na perlu aya. Waktu na perlu aya. Selalu dikasih kesempatan-kesempatan emas oleh Allah. Saat nggak perlu mah nggak ada, tapi begitu perlu ada gitu. Hasbuh. Nah, buah dari takwa ya betul. Buah dari takwa adalah at-tawakkul. Maka nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi setelah membahas takwa secara panjang lebar, beliau menjelaskan tentang tawakal. Memberikan tawakal. Karena itu emang CS-nya. Orang yang sudah sadar, dia sudah pasti tawakal. Karena sadar hidup ini bukan berada dalam genggamannya, hidup ini bukan berada dalam kekuasaannya, hidup juga bukan dalam pikirannya. Jadi gini, setiap manusia mempunyai dua dunia.
Ya, catat baik-baik. Manusia selalu mempunyai dua dunia. Apa yang dipikirkannya, apa yang dijalankannya. Saat dia menjadi manusia, pada saat dia menyadari bahwa dirinya hanya mampu menjalani satu dunia. Catat baik-baik tuh ya. Setiap manusia nih mempunyai dua dunia. Apa yang dipikirkannya, apa yang saat ini dijalankannya. Apa yang dijalankan, dia ingin sesuai dengan pikirannya, atau pikirannya merancang sesuatu yang sedang dia jalani kan gitu. Tapi saat dia menjadi manusia adalah saat dimana dia menyadari bahwa dirinya hanya mempunyai satu dunia, yaitu pada saat apa yang sedang saya jalani ini, bukan apa yang saat ini saya pikirkan gitu. Saat itulah dia menjadi manusia. Paham ya? Itulah awal manusia menjadi manusia itu sendiri. Saat dia menyadari bahwa saya hanya mempunyai dunia apa yang saat ini saya lakukan, bukan apa yang saya pikirkan. Namanya present moment. Innallaha, sesungguhnya Allah, balighu amri, maha melaksanakan seluruh urusan-urusannya. Ketika Allah menetapkan, ya, ketetapan itu tidak mungkin tertunda, tidak mungkin tersendat. Dia sudah pasti akan terlaksana dengan paripurna gitu. Itu balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi sesuatu yang berlaku saat ini ya sudah dipatenkan oleh Allah. Nah, pikiran kita yang ingin merubah ketentuan yang sudah berlaku ini. Cita-cita bagaimana? Saya pengen nanya lagi. Cita-cita Anda dengan kenyataan emang lebih indah mana? Kita punya cita-cita nih, punya harapan. Harapan kamu dengan kenyataan lebih indah mana sih sebenarnya? Ya kan? Saya pengen jadi ini, jadi itu. Nanti dekat sama Allah. Yang benar ya, kata malaikat yang benar nih. Yang benar, kalau kamu punya ini, punya itu, kamu dekat sama Allah, yang benar gitu kan. Karena kan kita suka negosiasi kayak gitu kan gitu. Kalau saya begini, kalau saya punya ini, punya itu gitu kan, nanti saya bakal dekat sama engkau ya Allah, kata malaikat yang benar. Dikasih dikit aja kamu lupa, balik dikasih banyak kan gitu. Yang kayak gitu manusia tuh. Ya kata malaikat, banyak sih gitu. Ya gombalnya sama Allah begitu tuh. Udahlah sekarang teman-teman ya, nikmati apa yang saat ini seperti apa, nikmati, syukuri, jalani. Ya, itu saya bilang manusia bisa menjadi manusia atau dikatakan dia menjadi manusia saat dia menyadari hidupnya hanya ada pada satu pilihan gitu. Ya. Teman-teman lebih realistis nantinya, lebih menghargai momentum saat ini gitu. Jangan gombal gitu. Allah kalau begini nanti begitu. Enggak usah, ya enggak usah. Tadi sampai mana kita jelasin, yang keempat atau yang kelima ya? Yang keberapa udah sekarang dah? Lupa lagi saya. Oh 65. Oh berarti yang ke-7 sekarang ya? Yang ke berapa dah?
Oh ya, yang keempat, yang kelima, yang kelima. Assalamualaikum. Salam. Ini Siapa? ngomong. Siapa si Hanif? Ya. Gagal gantengnya. Gagal gantengnya, ngompol segala. Artinya apa besar nomor 4? Oh, bikafarotil dzunubi wa ta'zimihi. Bikafarotil dzunub, dengan menghapuskan dosa, wa ta'zimihi, dan pengampunan gitu. Dan pengampunan gitu. Dengan takwa itu tadi gitu. Sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 ayat 8 Al-Anfal. Ayatnya ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Ar-Rahim. Teman-teman semua ya, ada gini, istighfar atau taubat berlaku saat kita sadar gitu. Ya, sekali lagi saya ulangi ini, taubat, istighfar berlaku saat kita sadar. Saat kita tidak sadar sebenarnya bukan taubat gitu. Maka kata Rabi'ah Al-Adawiyah, kata beliau begini, istighfaruna yahtadzu ilal istighfar. Istighfar kami masih membutuhkan kepada istighfar. Ya, istighfaruna yahtadzu ilal istighfar. Istighfar kami membutuhkan kepada istighfar gitu. Kenapa? Karena istighfar yang dibangun dalam kondisi tidak sadar itu meracau namanya. Namanya meracau. Dia bukan mengakibatkan ampunan, tapi mengakibatkan ukubah lagi. Contoh, Mas Dewi punya salah sama Mbak Cici. Mbak Cici nggak ngambek, ngambek. Terus minta maaf nih Mas Dewi kepada Mbak Cici. Tapi sambil senyum-senyum, sambil ngelengos ke sana, sambil main handphone. Kira-kira dimaafin apa dilempar asbak tuh kira-kira? Ya. Dilempar asbak, bukan diampunin gitu loh. Awal kita diampuni oleh Allah adalah saat kita bertakwa sadar gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi ampunan itu berlaku saat kita mulai sadar kepada Allah. Nah, sadar kepada Allah dimulai oleh apa? Oleh ma'rifah. Nah, setiap ma'rifah yang ada dalam diri manusia itu berbeda-beda gitu aja, teman-teman. Tutupin sayang. Jadi tidak bisa dipukul sama rata gitu. Ya, jangan teman-teman jangan ego. Ego itu udah ada, namanya ego spiritual. Apa sih ego spiritual tuh? Nggak, orang harus sama dengan leveling pemahaman saya. Nah, itu ego spiritual, dan itu amat sangat dilarang gitu. Oki udah kesini belum kan nyemak? Gak WA. Mana sih Oki nih? Gue lanjutin lagi ya.
Sekarang yang keenam. Mulai, yang Wahidin mulai. Oh ya, Mas Raja, hati-hati. Ma'assalamah. Fi amanillah. Ila liqa. Nomor 5 artinya bil maghfirah, mendapatkan kabar dengan ampunan. Bil maghfirah itu mendapatkan ampunan, mendapatkan kabar dengan ampunan. Apa itu mah? Sabar. Oh ya. Mesti Agung Bagir kieu kan Jamal. Ya. Si Oki mana belum kesini. Ya, belum ngebahas. Ya. Lagi di jalan. Nomor 6 udah nih artinya al yusru wa suhulatu fil amri, kemudahan dan sama sih, al yusru wa suhulah itu sama artinya, gampang namanya. Kemudahan dan kegampangan segitu ya. Kemudahan di setiap urusan gitu. Dengan takwa itu Allah memberikan kabar bahwa kamu nih kalau bertakwa, apapun yang kamu lakukan tuh jadi gitu. Kita dikasih tangan dingin namanya. Karena apa? Karena kita sudah punya Nurul Furqan. Apa yang kita lakukan diawali oleh kesadaran, diawali oleh pertimbangan, nggak asal gabres gitu. Nggak asal melakukan ini dan itu tanpa pertimbangan gitu. Dulu itu banyak hal-hal gagal dalam hidup kita karena tidak dalam kondisi furqan itu tadi. Asal lakuin sesuai dengan pasar, sesuai dengan keinginan orang lain, sesuai dengan kehendak di luar diri kita gitu. Akhirnya banyak yang gagal, tertunda. Kalau sekarang tuh lebih kepada dorongan jiwa namanya. Artinya kita melakukan segala sesuatu dengan jiwa gitu. Jadi nggak pakai dorongan orang lain gitu ya. Itu banyak gagal tuh di situ sebenarnya. Udah, kita buka surat 65. Oh yang tadi tuh udah dijelaskan ya. Tapi kita apa? Yaj'al lahu mahrajan, itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan banyak kemudahan dengan memberikan jalan keluar gitu. Sekarang kita masuk ke yang 7, teman-teman. Al-khuruju minal ghammi wal mihnah. Dengan ketakwaan Allah akan memberikan kabar gembira nih. Tentang apa? Orang tersebut akan dikeluarkan dari al-gham, kegundahan, wal mihnah, sesuatu yang menyiksa diri gitu. Ini teman-teman yang anxiety coba pakai ini. Coba cung yang anxiety siapa aja tuh? Abah Tito anxiety enggak? Pakai metode ini. 65. Surat 2. Oh, udah ini ya, udah dijelaskan juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, sambil sama tuh. 4. Yang keempat, yang tadi tuh yang sebelum itu yang al yusru wa suhulatu fil amri, ayatnya berarti begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan memberikan kepada orang tersebut min amrihi yusra, dari urusan-urusannya itu menjadi gampil atau mudah. Ini udah beres. Nah ini yang paling penting nih teman semua, al-khuruzu minal ghammi wal mihnah.
Langsung ke 7 aja, itu sama, soalnya ayatnya sama, udah dijelaskan. Sekarang masuk ke 7. Yang ketujuh adalah ayat 65 juga sama berarti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima artinya rizqun wasi'un, rizki yang luas. Allah. Pakai itu pakai itu. Astagfirullah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dan tawakal itu adalah buah dari takwa, maka segala sesuatu yang dia butuhkan akan digenapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi teman-teman semua, orang yang bertakwa itu mustahil ya, susah sebenarnya. Adapun susah mengalami, tapi setelah itu biasa aja gitu. Jadi teman-teman yang lagi faqih nih, coba taikin lagi level takwanya gitu. Jadi jangan nyalahin keadaan, saya kenapa, nggak usah. Teman-teman tinggal lihat apa yang saat ini sering saya lakukan. Dan kita pernah belajar di makom tobat, salah satu penghambat rizki adalah dosa. Dosa itu akan membuat rezeki kita seret gitu. Kalau pengen rezeki kita bagus, keluar dari zona faqih, kita punya kan dosa-dosa favorit tuh, tinggal hilangkan sedikit demi sedikit. Jadi jangan nyalahin Allah, nggak usah. Allah tuh maha luas rezekinya. Rezeki kita seret, itu tadi ada dosa-dosa favorit yang sering kita lakukan. Dari mana kita harus menghentikan dosanya? Teman-teman tinggal lihat dari dosa zahir dulu. Dari dosa zahir dulu. Mata, jaga mata nih. Yang sulit dijaga sama laki-laki mata. Kan, makanya kalau dia ketawa ya. Kalau dia ketawa nih, dia pasti nutupin mata itu, karena banyak dosa mata. Oh kan gini nih, kalau ketawa kan, kalau perempuan ini gini gitu kan. Yang paling banyak dosa memang mulut gitu. Ya itu secara alam bawah sadarnya emang begitu. Ya dosa laki-laki banyaknya di mata. Biasanya ngelihat lawan jenis gitu. Susah nundukinnya ya. Pengen gini lagi. Ya susah gitu. Hatinya matanya bisa, hatinya muraqabah loh itu. Muraqabah. Matanya bisa nunjukin ya karena ada istrinya. Bagdad ya kuat. Hatinya muraqabah itu musyahadah itu, musyahadah itu. Yang paling rugi kan gitu. Ketemunya 5 detik. Yang ketemunya 5 detik. Di jalan lagi naik motor pula itu juga ya. Tapi menetap selama 5 tahun gitu. Karena mata ini adalah gerbang. Mata ini gerbang mempengaruhi psikologis kita gitu. Itu dari situ teman-teman, kalau rezeki seret ya takwa udah. Dari situ banyak dikasih hal-hal yang baik. Dan teman-teman harus lihat secara ini juga deh, secara faktanya, fakta realitas. Orang-orang yang sukses secara duniawiyahnya dalam tanda kutip nih, ya dalam tanda kutip, mereka itu pasti ya mempunyai keistiqomahan dalam keagamaan atau keistiqomahan dalam religiulitasnya. Itu sudah pasti. Mereka melakukan sesuatu kebaikan itu tidak bisa diganggu gugat karena itu sudah menjadi keistiqomahannya. Nah teman-teman tinggal cari keistiqomahan itu dalam diri kita. Teman-teman bisa milih mau istiqomah di zikir, mau istiqomah di sholawat, mau istiqomah di ngaji,
mau istiqomah di Siapa? tahajud misalnya, tinggal pilih aja tuh, tapi istiqomahnya bener-bener istiqomah gitu. Ya sayang, tutupin lagi nak. Mau istiqomah di sholawat, di sedekah, ya udah itu jadi istiqomahan kita tuh, pegang sama kita. Apapun yang terjadi tidak bisa diganggu gitu. Nah itu kalau diibaratkan tuh lelakunya tuh di situ gitu. Ya sampai jadi ahlinya ahli betul. Tinggal temen-temen milih aja. Tapi yang ngebingkainya nanti ilmu. Tapi teman-teman punya etalasenya apa di sholawat, ya udah di sholawat nantinya. Tapi dalamnya ilmu gitu. Saripatinya ahli. Nah itu rizku wasiun. Jadi mulai sekarang jangan nyalain siapa-siapa, teman-teman tinggal perbaiki aja kualitas hubungan kita dengan Allah gitu. Dengan cara takwa gitu. Yang ke-9 sekarang an-najatu minal adzabi wal uqubat. An-najah, najah itu kemenangan atau keselamatan. Nah, keselamatan dari azab dan uqubah dengan takwa itu. Ya, coba teman-teman buka surat 19. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu gak? Mau nyandet dulu sama Kang Jamal? Kang Jamal nyandet ya Jamal. Oki mana belum ke sini? Udah di jalan satu. Oh udah ya. Iya udah. Udah deket. Tuh kan teman-teman ada yang mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Nur Handayani. Baru kayaknya. Apakah akan terus menerus? Ya tergantung kitanya. Nih, pakoh ini kan gini teman-teman ya. Pakoh adalah keadaan yang membuat kita tersiksa. Dan perasaan tersiksa itu yang membuat kita jauh dari Allah, itulah pakoh namanya. Tidak bisa dikatakan pakoh jika keadaan yang menyiksa lalu membuat kita dekat kepada Allah, itu kan bisa dikatakan pakoh. Ada pakohnya itu di duit, terlalu banyak duit akhirnya dia pakoh ada. Jadi pakoh itu tergantung kitanya mau ngebawa kemana nih, mau ngebawa ke Allah apa ngebawa kepada selain Allah gitu. Dan pakoh itu sebenarnya adalah zatiyatun. Apa sih zatiyatun? Dia itu adalah inherent dalam diri kita, nggak bakal bisa lepas. Ciri seorang hamba itu pakoh. Jadi bagi teman-teman yang penganut makrifat underground yang menganggap dirinya Tuhan, ya, sadarilah Anda itu berada dalam kepakohan. Anda itu berada dalam kepakohan. Denyut diri Anda itu adalah pakoh. Dalam Quran sudah dijelaskan. Dalam Al-Baqarah tentang manusia itu tidak akan pernah lepas diuji oleh Allah. Dalam denyut apa? Dalam denyut ketakutan. Walana bluanakum bisyai'i minal khauf. Khauf itu adalah fakoh gitu. Dan pasti akan kami uji mereka dengan apa? Sedikit ketakutan. Nah, ketakutan itu adalah pakoh itu sendiri. Jadi nggak bisa lepas manusia dari pakoh itu. Jadi yang lebih lucu teman-teman yang merasa dirinya terhubung bersatu, ya bukan terhubung, harus kita terhubung bersatu dengan Tuhan. Besoknya bingung mikirin rokok nggak ada, gas nggak ada, masa Tuhan
asem main rokok kan lucu ya. Lucu itu orang kayak gitu. Bikin kajian ya berbayar tentang ketuhanan kayak gitu-gitu tuh. Bayar kan bayar, masa Tuhan butuh duit? Nggak make sense ya, nggak make sense. Tasawuf adalah membuat kita semakin mengerti tentang kehambaan kita. Kita ini butuh Allah, kita ini lemah, kita ini bodoh. Kalau itu ujungnya, benar tasawufnya. Ya, ujung dari tasawuf itu kita semakin mengenali keterbatasan kita. Hikam itu apa hikam? Ya, masuk. Kita ini semakin mengenali tentang ketidakberdayaan kita di hadapan Allah gitu. Nah, itu ujung tasawuf. Kalau kita semakin kesana semakin sombong, semakin congkak, semakin merasa setara, nah itu biasa bukan tasawuf. Ya, paham teman-teman ya? Saya kasih kuncinya, kunci akhir tuh. Itu ujung dari tasawuf tuh. Nah itu di hikam dijelaskan. Faqotuka zatiyatun. Pakohmu itu adalah inherent, tidak bisa dilepas. Kita mau lepas dari pakoh yang nggak bisa gitu. Ya hikam tuh kayak semacam itu. Karena suka sebel-sebel ya. Di apa komal-komal tuh kayak ya ngomongnya buset dah kata saya, ini pagi lu abis rokok bingung lu ya. Kita ini menyatu dengan Tuhan. Besok pagi lu gas abis, anak mau jajan nggak ada, bingung lu ya. Ya, lu jadi hamba aja. Kalau hamba kan enak, nggak punya duit ngutang, ya hamba saya ini ya Allah, itu kan enak. Ya, apa adanya hamba itu. Hamba itu kalau dikasih senang, kalau nggak ada sedih, itu hamba, nature namanya. Ya, mantap kan? Kecuali komalnya Mas Dwi enggak, komalnya Mas Dwi itu syariah, ya, balutannya balutan syariah. Nah, yang ke-10 sekarang ya. Al-fauzu bil murad, mendapatkan kemenangan di setiap apa yang kita inginkan. Yang mendapatkan kemenangan apa yang ingin kita dapatkan, murad namanya. Surat berapa sekarang? 39. Coba lihat, kita buka. Teman-teman habis ini udahan ya, saya mau berangkat ya. Kalau mau ngaji lagi dilihat aja nanti di Google kayak di YouTube ya. Berarti enggak harus di aku satu dong. Ya, aku satu tuh aku kehambaan, dimensi kehambaan. Aku 2, aku 3 tuh dimensi keiblisan itu. Merasa memiliki, merasa tinggi, itu kan dimensi iblis. Kan? Jadi aku satu tuh aku yang menjadi hamba. Menyadari namanya. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa, tidak memiliki apa-apa gitu. An-nazatu minal azabi wal uqubah, berhasil terselamatkan dari azab dan ukubah. Ayat itu udah dibaca belum tadi? Udah ya? Udah ya? Udah ya Kang Jamal ya? Ya, ke-9. Belum ya? Belum malah. Ayat Quran 19. Oh, Maryam ya belum. 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa nunazzil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jinisya. Summa, kemudian kami menyelamatkan
alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa, wa nazaruz zalimina, lalu membiarkan orang yang zalim di dalam neraka, fiha itu dalam neraka, jisiya dalam kondisi berlutut. Jadi orang bertakwa dia akan diselamatkan dalam keadaan apapun. Dia sudah ngerti kok apa yang sedang terjadi ini tuh ada apa. Dia tidak gagap dalam menghadapi situasi dan kondisi, tapi dia sudah menyadari apa yang harus dia lakukan, apa yang harus diperbuat gitu. Dia sadar dengan keadaan gitu. Dia bakal diselamatkan terus menerus. Dan dia tidak bergantung pada keadaan. Teman-teman kalau bergantung pada keadaan, teman-teman akan panik terus. Apalagi sering dengerin berita kan. Tahun 2025 akan terjadi resesi ekonomi. Tahun 2025 akan terjadi wabah. Tahun 2025 akan terjadi chaos. Tahun 2025 akan terjadi perang nuklir. Gila. Udah kiamat aja dah sekalian, kata kita kan gitu. Semua ini kok gini-gini terus ya, berita-berita. Akhirnya banyak ketakutan-ketakutan. Akhirnya teman-teman, kajian-kajiannya juga yang disenang itu kajian-kajian tentang ketakutan-ketakutan semua. Kajian akhir zaman. Ada kan tuh kajian akhir zaman. Sampai ada yang bikin apa? Ada yang bikin bunker karena takut. Ini berseberangan dengan ruhul Quran. Ya, maknawi Quran itu amat sangat berseberangan. Nah, kalau orang takwa dia bergantungnya kepada Allah. Harga rokok 1.000, teman-teman yang punya duit acan, kebeli gak kira-kira? Nggak bakal kebeli, saya. Nggak punya duit. Harga rokok 1 juta, punya duit 1 miliar, kebeli nggak? Nah, itu orang yang mempunyai kesadaran, ketakwaan, dia tidak akan bergantung kepada keadaan. Karena dia tahu keadaan pun adalah bagian dari makhluk. Dan keadaan itu hanya perlu dipersiapkan, tidak perlu ditakutkan gitu. Ini kan ada yang ngaku Imam Mahdi lah, seneng amat sih ngaku Imam Mahdi. Jadi ngaku Imam Mahdi, ngaku Imam, semua aja Imam Mahdi ini berasa. Waktu kecilnya ditanya cita-citanya, bisa orang-orang kayak gitu tuh, pengen jadi apa? Pengen jadi pahlawan super gitu. Habisnya udah gedenya tuh childish-nya ke bawah terus. Dia menganggap dirinya adalah pahlawan. Saya adalah Imam Mahdi, akhirnya kan begitu. Jadi ngaku Imam Mahdi, bisa ngangkat wali. Enak banget nih wali-wali ya. Semua kalian semua wali gitu. Begitu. Nabi Musa. Hah? Nabi Musa. Ngaku Imam Samudra aja ya. Anti mainstream. Ini biasanya di tarekat-tarekat tuh kebanyakan kayak gitu tuh. Guru saya adalah guru saya adalah Imam Mahdi. Tapi dimarahin istri takut, ya kan ngaco. Nggak cocok gitu. Nah, itu sekarang yang ke-10 ya. 10 al-fawzu bil murad, mendapatkan kemenangan apa yang kita inginkan gitu. 39. Ini terakhir teman-teman ya. Setelah ini saya mau berangkat. Soal ngaji jam 7 ngajinya. Surat Az-Zumar ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Allah Subhanahu wa ta'ala yunazzillahu alladzina taqaw bimafazatihim, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Jadi kemenangan bukan dengan siasat,
kemenangan bukan dengan merasa kita di atas. Kemenangan bukan karena kita merasa apa gitu. Jadi lihatlah oleh teman-teman semua, setiap ego ya yang mendrive kemenangan kita itu bukan menuju kepada kesempurnaan atau menuju kepada kemenangan, itu akan menuju kepada kehancuran. Jadi sesuatu yang terlihat bagus tapi didrive oleh ego, oleh pride, oleh kesombongan, oleh anania, bagus awalnya tapi yang ujungnya nih dia hanya akan menuju kepada kejatuhan. Kemenangan dalam konteks Al-Quran adalah ketika kita mampu mendrive apa yang kita lakukan saat ini dalam koridor kehambaan. Nah, koridornya adalah kehambaan. Jadi nafas takwa adalah kehambaan. Tidak merasa memiliki, ya, tidak merasa menghegemoni, tidak merasa aku gitu, atau winness. Ada namanya ego, namanya winness, kekitaan. Enggak dalam kondisi kayak gitu. Itu ya kan menang. Adapun mereka yang menang dalam koridor nampak gitu ya. Oh menang nih mereka, tapi dalam kondisi kesombongan, keangkuhan. Lihat sebentar lagi dia akan menuju pada satu kehancuran gitu. Dan itu nggak bakal pakai lama, nggak pakai tendeng aling-aling, biasanya tepat langsung jatuhnya itu. Ya, dan itu sudah mafhum adanya seperti itu. Mafhum itu sudah menjadi mainstream. Ya, jatuhnya oleh kesombongannya sendiri gitu. Sebaliknya orang yang dalam kondisi kehambaan tuh lambat, pelan, sunyi, seperti semut yang berjalan di atas batu hitam. Tapi dia sedang menuju kepada kemenangannya gitu. Sama seperti halnya kisah Rasulullah SAW ketika membangun Mekah. Rasulullah hanya beberapa orang tuh, sampai pada akhirnya perang pertama Badar dengan kafir Quraisy. Di sana banyakkan senjatanya lengkap, gagah-gagah. Yang di sahabat Rasulullah ini budak kebanyakan. Bawanya bukan arit, ibadah kalau tawuran nih bukan arit, bukan CR. Bawanya apa, sarung. Pulang dari masjid ibaratnya. Tapi dalam kondisi kehambaan. Ya Allah, kalau Engkau tidak menyelamatkan kami, siapa lagi yang akan menyembah kepada Engkau ya Allah. Negosiasinya seperti itu. Akhirnya diijabah oleh Allah. Allah mengirimkan bala tentaranya kan, zut gitu, yang tidak nampak. Bahkan pas di perang Gaza itu, wa anjala sakinata liqulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan kepada hati-hati orang mukmin. Mau perang ada yang mau tidur ya. Pas perang itu ada yang tidur saking tenangnya, bayangin tuh. Jadi teman-teman yang susah tidur sebenarnya nggak tenang. Itu bayangin para sahabat pas mau perang itu tidur saking tenangnya gitu, nggak dalam kondisi goncang gitu ya. Oh itu musuh, ada yang tidur saking tenangnya. Jadi teman-teman pas lagi ngaji tidur, saya lagi dalam kondisi tenang, kan nggak tepat gitu. Kacida itu. Lu tandanya kita tenang, gampang tidur gitu. Jadi bagi teman yang suka tidur di majlis, berarti tenang banget hidupnya ya. Makanya saya diamkan, nggak pernah saya omelin, nggak pernah saya ini gitu. Paling saya sapa doang, oke tidur gitu. Itu doang ya paling gitu. Ya tenang gitu, tenang. Nah ketenangan itu bisa kita dapatkan dalam kondisi kehambaan. Nah tapi dalam kondisi kehambaan ini teman-teman, ada kalanya sering diuji. Benar gak nih motifnya karena Allah gitu. Makanya harus istiqomah. Nah istiqomah itu dalam konteks ini yang susah. Istiqomah dalam bingkai kehambaan. Kita kan sering ngertiin tuh. Ya nanti sebenarnya ada pelajaran di kitab Riyadhus Shalihin tentang istiqomah. Kita sering mengadakan istiqomah ngaji misalnya, atau istiqomah wirid. Istiqomah ini afdhalu min alfil karomah.
Istiqomah duduk 2 jam atau 1 jam itu lebih mulia daripada 1000. Karena bukan tentang itu. Ya bukan tentang itu. Teman-teman menghamba terus menerus, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, selalu berada dalam denyut kehambaan. Itu istiqomah yang susah tuh. Seperti yang sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi juga. Begitu di perang Badar, tawakal kepada Allah tinggi itu. Tapi begitu di perang Uhud, kemarin aja kita gembel menang ya kan? Ibaratnya gitu ngomong nih para sahabat. Apalagi sekarang ya. Kita udah jago-jago, udah ada senjata, ya udah jago kita, udah terlatih. Bukan bergantung kepada Allah tuh, bergantung kepada siapa? Senjata, kekuatan. Akhirnya apa? Porak-poranda, nggak mengikuti instruksi dari Rasulullah. Sampai Rasulullah tertegun kaget. Ya Rasulullah ada satu perang tuh, Rasul diincar oleh apa? Oleh panah. Para sahabat nyingkir semua tuh. Yang apa? Siap sedia badan cuma satu, Sayyidina Ali itu. Ya, yang siap standby untuk nutupin Rasul, Sayyidina Ali. Rasulullah kaget. Gitu kaget gitu. Saya pikir sahabat saya gitu. Ibaratnya tuh ada nanti diceritakan dalam apa? Dalam tafsir nanti itu cakep tafsir. Ya nanti kita akan bicara tafsir. Ya, Rasulullah kaget. Kira teman saya semua. Cukup tahu ya. Cuman itu nanti akan kita bicarakan di tafsir gitu ya. Ya kayak gitulah teman-teman. Ya mudah-mudahan banyak manfaatnya. Jangan ada yang nanya ya mau berangkat ya. Oke teman-teman, udah jam 5 itu sesuai dengan janji. Oke teman-teman semua ya. Nanti insya Allah besok libur ya, besok libur. Saya mau apa? Ada kegiatan di luar. Ya sama-sama. Malam teman-teman, kalau mau diskusi di Zoom silahkan ya. Zoom tuh terkait bagian multimedia, terkait dakwah, terkait ini dan itu silahkan. Teman harus banyak diskusi, tapi pakai Zoom aja. Ada moderatornya, ada Kang Wahidin, Abah Tito ya, agar terstruktur ya, jangan ngalir ngidul. Apalagi sampai ngomongin anak gitu. Oh gila anak saya, jangan nanti pamer skill semua ya, jangan. Apa yang harus kita perbuat untuk saat ini gitu, ya. Teman-teman terima kasih banyak untuk waktunya, untuk segalanya, untuk semuanya. Ya nanti kalau ada yang mau ini nih masuk ke mana? Ke grup ini gitu sih. Ya insya Allah nggak lama-lama. Sama-sama. Itu kalau yang mau masuk grup silahkan. Ada kan nggak? Mana sih nomornya? Oh kesini nih nomornya tuh ya. Silahkan kirim WA ke nomor ini. Besok kalau nggak ada ini kita ngaji. Ya kalau malamnya saya udah balik ngaji. Kalau enggak ya berarti liburnya. Oke teman-teman terima kasih banyak untuk waktunya. Kita baca doa dulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubaliguna biha asal ghayat min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk semuanya, semoga banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, sampai ketemu lagi. Silahkan yang ada waktu nge-zoom nanti malam untuk membahas terkait dengan yayasan. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sami nuhun, sami